ikut juga terlibat secara penuh dalam meraih kemerdekaan. Bahkan di dalam penyusunan Pancasila itu pun ya kita punya tokoh Ki Bagus Hadikusumo itu juga salah satu tokoh Muhammadiyah yang punya peran penting dalam penyusunan. Bahkan menurut sejarah buku-buku yang kita baca itu, Ki Bagus merupakan satu tokoh yang luar biasa dengan usulannya mengurangi 7 kata. Sila pertama itulah menjadi satu wujud ya, tidak ada kepentingan untuk golongan Muhammadiyah ya, tetapi adalah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai keragaman yang cukup tinggi tadi. Ini sebetulnya harus meskipun di sana sini kita dengar ya, ada orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang ingin menghapus sejarah dengan menghilangkan peran Muhammadiyah, ya silahkanlah begitu. Tapi sejarah satu saat saya yakin, seyakin-yakinnya pasti nanti akan terbukti bahwa Pancasila ini sebagai satu kekuatan besar dan itu menjadi kesepakatan nasional. Muhammadiyah dari salah satu komponen bangsa yang ikut berjuang merumuskan sampai sekarang ini menjadi alat pemersatu bangsa, yang itu menjadi satu jaminan untuk merawat negara kesatuan Republik. Nah, satu contoh kecil aja, Muhammadiyah kalau dilihat dari amal usaha yang dimiliki sudah punya 10.000 lebih sekolah, dari mulai tingkat sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, ya, baik itu SMK-nya, termasuk di dalamnya, apalagi ditambah dengan TK-TK. Ya. Bahkan mungkin itu melebihi jumlah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Belum lagi nanti kita bisa perguruan tinggi. Perguruan tinggi dulu kita pernah mencapai 178, sekarang menjadi 169 karena ada merger beberapa perguruan tinggi. 69 ini pun lebih banyak perguruan tinggi yang dimiliki oleh pemerintah. Kita cukup bangga. Apalagi 2 hari yang lalu ada sebuah pengumuman ya, perenggangan perguruan tinggi tingkat dunia versi Unirank ya. UMS itu ditempatkan atau menempati sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Mohon doa restunya Pak Amin ini, UMS sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia 2019 dan 2020 ini masih tetap bertahan. Ya, amin, amin, amin. Yang kedua itu adalah UMZ, Tas Muhammadiyah Yogyakarta, meskipun selisihnya cukup tinggi ya, cukup lebar ya. Tapi alhamdulillah ini sebagai satu bukti UMS ya, sejak awal sampai sekarang masih tetap punya komitmen yang tinggi membangun pendidikan, membangun SDM melalui pendidikan yang kita punya, dan kita bahkan tidak hanya ingin terlibat di dalam peradaban nasional, tapi pada peradaban dunia. Ya, kita ingin bangun sebuah komitmen besar dengan visi misi kita bahwa pada satu saat nanti, kalau di dalam visi kita itu tahun 2029 ya, kita akan menjadi world class university, dan pada saat itulah kita akan mampu memberikan satu sumbangan yang real di dalam proses perkembangan peradaban dunia sebagai satu world class university tadi. Itu baru pendidikan, belum lagi di amal usaha di bidang kesehatan. Bahkan ketika sekarang negara sedang gonjang-ganjing terkait dengan persoalan BPJS ya, berapa banyak itu negara kita utang ke rumah sakit PKU Muhammadiyah? Mungkin kalau dihitung ya 1 triliun mungkin lebih ya. Karena kita punya cukup banyak ratusan rumah sakit yang tapi kita tidak pernah menagih, kita tidak pernah meminta ya. Justru Muhammadiyah itulah sebagai satu rohnya harus bisa memberi. Meskipun belum bisa bayar, kita tetap
UMS ini yang seringkali ikut nombok ya, karena banyak rumah sakit yang pinjam ke UMS karena BPJS-nya belum keluar. Tapi tidak apa-apa, itu sebagai satu komitmen kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai amal usaha Muhammadiyah, memang kebesaran UMS itu harus juga memberikan kebesaran pada kaum yang lain. Jadi UMS tidak hanya besar sendiri, tapi UMS harus bersama-sama dengan kaum yang lain. Itu sebagai satu bukti. Belum lagi nanti kalau kita bicara dalam hal yang lainnya. Baru 2 amal usaha itu, pendidikan dan kesehatan. Nah ini satu bukti, kita punya satu kesepakatan yang kita junjung tinggi, Pancasila sebagai Darul Hadwah Syahadah, yang tugas kita mengisi pembangunan. Ya. Saya rasa itu barangkali sebagai pengantar, nanti Prof. Amin ya, bisa lebih detail lagi bagaimana Pancasila sebagai Darul Hadwah Syahadah dalam konteks atau dalam konsep Muhammadiyah yang kemudian dijustifikasi menjadi sebuah pengetahuan atau mungkin konsep-konsep yang lebih detail barangkali dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas ya. Karena sekarang kecenderungan Pak Amin ini masyarakat luas itu lupa itu dengan peran Muhammadiyah. Sehingga harus kita luruskan kembali ya. Menjadi panduan dalam Muhammadiyah yang besar ini dianggap sebagai satu organisasi yang kecil begitu, sehingga ketika ada seminar yang terkait dengan konsep pemakzulan presiden, itu hanya baru seminar aja itu sudah ada teror-teror yang mengatasnamakan Muhammadiyah ya, mengatasnamakan pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten. Jadi ini mengecilkan peran kita sebetulnya itu. Tapi sekali lagi ya alhamdulillah lah. Ini menjadi satu pelajaran baik bagi kita sehingga kita bisa berintrospeksi untuk melakukan sumbangsi yang lebih real kepada bangsa dan negara lagi sehingga Muhammadiyah betul-betul diakui keberadaannya. Meskipun sudah eksis, sudah banyak sampai dunia pun itu mengakui bahwa peran Muhammadiyah itu cukup luar biasa di dalam membangun bangsa ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Amin bisa bergabung dengan adik-adik pemuda ini yang harus kita kawal terus ini, kita dampingi terus pemuda-pemuda kita ini. Saya mudah-mudahan ke depan menjadi kader-kader bangsa yang baik ya, bisa meneruskan perjuangan bangsa dalam rangka untuk mencapai Indonesia yang berkemajuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa wasun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Anip atas pengantar dan sudah akan bisa memberikan kita nanti lebih mudah lagi ya menerima wejangan pencerahan dari Prof. Amin. Namun sebelumnya mohon maaf Prof, ini panjenengan belum kita kawal kukam Prof. Nanti kalau kersane sebenarnya kita kawal di kanan kiri itu kan keren. Ini Klaten Prof, ini Klaten saja, agak jauh-jauh. Iya. Memang enggak Prof, selanjutnya kami berikan waktu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakunal 'alamina basyiran wa nadhira wa ja'alahu hayatani qaman wa dustura lil ma'arifi manba'an masdura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Rektor UMS, Pak Sofyan, sahabat saya yang saya banggakan. Kemudian anak-anak saya atau adik-adik saya yang sudah agak tua, Timur Tengah ya, pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Walaupun ini bisa di-share ke seluruh pelosok tanah air gitu. Yang tentu saya hormati, saya cintai, yang dimuliakan Allah gitu. Jadi saya akan berbicara mungkin maksimal setengah jam ya mengenai Pancasila sebagai Darul Ahdi wasyahadah, di mana kita yang telah
memunculkan teknologi yang sangat bagus itu di Makassar, ya, itu memang sesuatu pemahaman konsep bermasyarakat bernegara yang cukup mengena, ya, karena Pancasila itu memang itu kesepakatan dari semua tokoh bangsa pada menjelang kemerdekaan itu, ya. Jadi itu maksudnya itu taruh ahli, ya. Jadi ada kontrak politik, kontrak sosial. Pancasila adalah ideologi negara. Pancasila adalah filosofi negara. Pancasila adalah way unshown, ya, way of life bangsa Indonesia. Ya. Pancasila kesepakatan adiluhum, ya, dari tokoh-tokoh bangsa pada waktu itu supaya kita punya negara ini bisa awet, bisa terus bermanfaat gitu buat anak-anak bangsa semuanya gitu. Dan dengan kata-kata darus syahadah tadi, ya, al-ahdi wa syahadah itu, maka darus syahadah itu mendorong agar kita semua itu bisa berpartisipasi, ya. Kita menjadi syuhada, ya, menjadi katakanlah umat yang di depan pertengahan referensi itu. Mengapa? Karena bangsa Indonesia ini, ya, apalagi khususnya Muhammadiyah, ya, yang punya share atau partisipasi sangat besar ketika merumuskan Pancasila itu, ya, maka sudah tentu Muhammadiyah dituntut tidak lantas pasif, ya, kemudian lantas ya menjadi katakanlah penganut Pancasila sebagai darus syahadah atau ahli syahadah itu yang tidak kreatif, sehingga kemudian tentu hal seperti ini harus kita jauhi, ya. Nah, kemudian sesungguhnya kita ingat Muhammadiyah ini usianya 33 tahun lebih tua dari Republik. Dari segi pengalaman, dari segi pemahaman berbangsa bernegara, itu secara teoretik, ya, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sudah mendahului, ya, para pendiri bangsa pada zaman itu, Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain, ya. Maka sesungguhnya jauh sebelum itu 33 tahun kita sudah bicara tentang pentingnya kemerdekaan, kedaulatan, ya, mengenyahkan penjajahan dan lain-lain, ya. Makanya karena itu Muhammadiyah memang sudah kata Pak Profesor Sufyan tadi, ya, Bapak Rektor UMS yang saya hormati, itu amat sangat pantas, ya, kalau kemudian tetap di garis depan, ya. Seperti nyanyian Muhammadiyah Muktamar 41, ya, di Surakarta, sama masih ingat itu, ya. Tetaplah di garis depan, Muhammadiyah selalu berjuang demi perjuangan yang amat mulia, ukhuwah Islamiyah. Tetaplah di garis depan, mendapat berkah setelah ridho Allah, membangun masyarakat Indonesia sentosa sejahtera dan lain-lain, ya. Jadi kita ini kan punya dokumen-dokumen historis yang sudah terawat sampai sekarang, ya. Bagaimana para tokoh kita itu mengguratkan muqaddimah anggaran dasar, ya. Dan bagaimana para tokoh kita juga membuat mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, ya. Yang ketiga, tahun 62 itu kita munculkan kepribadian Muhammadiyah. Ini menarik, karena kepribadian Muhammadiyah itu muncul karena perkembangan bangsa yang mengkhawatirkan, ya. Di waktu itu ada konsep Nasakom, ya, dipaksa untuk jadi satu, ya. Kemudian waktu itu pemerintah sendiri menyetir bangsa ini ke arah kiri, ke arah komunisme, gitu. Waktu itu ke Soviet, belakangan ke Cina, ke Beijing, ya. Nah, kemudian juga waktu itu
ada dikembangkan lagi apa yang dibicarakan pada menjelang 45 itu, supaya Pancasila kalau bisa diganti menjadi 3 sila saja, yaitu sosiodemokrasi, sosioekonomi, dan gotong royong. Ya. Dan kemudian disuruhkan udahlah daripada sudah-sudah satu saja sila kita gotong royong. Jadi nggak ada kemaesa, nggak ada akhlak, nggak ada persepsi apa-apa ya, kecuali semangat yang tidak jelas juga gitu ya, karena tidak ada dasarnya kecuali ya gotong royong itu bagus, kerjasama, maka bangsa kita akan maju kalau gotong royong dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, ya, jadi saya sesungguhnya ingin menyampaikan di sini ya, bahwa kita harus pandai membedakan ya antara 2 level, 2 tahapan yang memang berbeda sangat tajam. Ya. Jadi ini saya diilhami waktu saya kuliah di Chicago itu, ya, itu Fazlur Rahman, salah seorang profesor Islamologi ya, profesor keislaman yang di dunia barat sangat disegani. Ya. Beliau ini menyimpulkan sesuatu yang sederhana tapi mudah difahami. Ya. Jadi kalau dalam tataran ideal, ya, cita-cita, ya, aspirasi, ya, what is to be done, ya, maka sesungguhnya Islam sendiri itu ada 2 tataran, yang sempurna, yang jami' mani', yang komprehensif, ya, yang enggak terbantahkan, itu namanya ideal Islam. Islam dan tataran cita-cita yang ada di Quran, ya, yang sempurna itu, maupun juga dalam sunnah sahihah. Ya. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa di samping ideal Islam tadi ada historical Islam, ya. Islam yang berprestasi, yang bergerak di dalam putaran sejarah ini, ya, atau real Islam, Islam real, ya, dari zaman ke zaman menjadi historical Islam itu. Maka di situ kita menyadari alangkah masih jauhnya antara kenyataan Islam yang kadang-kadang membuat kita prihatin dengan cita-cita yang mestinya sangat luhur, sangat ideal, ya, sangat komprehensif, sangat jami' mani' tadi. Tetapi ini pun, saudaraku, ya, supaya kita tidak sendirian lah ya, ada juga fenomena yang lebih gawat dari kita, ya. Kalau kita bicara demokrasi sebagai andalan bangsa-bangsa modern, ya, maka kiblatnya itu biasanya Amerika. Ya. Jadi Amerika itu demokrasinya, demokrasi setelah Perang Dunia Kedua dianggap paling jitu, ya, menjamin hak asasi manusia secara betul-betul, kemudian mengunggulkan kehidupan yang balance antara spiritual dan yang jasmani, ya. Tapi kalau kita lihat, ya, maka sesungguhnya kalau kita sekarang mengatakan Pancasila sebagai darun nahdi wasyahadah tadi itu ada tataran idealnya yang saya kira bagus sekali, ya. Tapi kenyataannya Pancasila dalam realitas sejarah itu memang sangat jauh, ya. Sehingga saya pernah membuat dramatisasi bahwa bagi sebagian orang yang betul-betul tidak paham Pancasila, sudah diliputi dengan kebendaan, ya, dengan nafsunya duniawiyah yang luar biasa itu, ya, nafsu duniawiyah yang luar biasa itu, ya, seolah-olah sila pertama itu, ya, keuangan yang maha kuasa, ya, karena semua uang, money politics, ya, money talks, ya. Kemudian yang kedua itu menjadi
kemanusiaan yang tidak begitu adil, ya, bahkan agak biadab. Ya. Bagaimana kita melihat sangat enteng, ya, anak-anak bangsa itu melenyapkan sesama anak bangsa yang lain itu. Bahkan kadang-kadang bentrok mahasiswa atau pelajar itu menggunakan parang dan belati dan lain-lain, bahkan antar kampung, antar desa kadang-kadang, ya. Sehingga sila kedua ini yang ideal sekali dalam tataran real dan historikal itu mengejutkan. Ya. Dan katanya persoalan Indonesia, ya, tapi kemudian yang terjadi kadang-kadang menjurus ke perpecahan Indonesia. Ya. Bagaimana ya berkali-kali kita sudah menyaksikan ada pemberontakan, ya, DI, PRI, Permestad, yang paling dahsyat adalah Gestapo PKI. Ya. Nah sekarang untuk menyingkat waktu, lihatlah bagaimana sekarang Amerika di zaman Donald Trump dan di zaman coronavirus, ya, COVID-19 ini. Ya. Kalau kasus filmnya itu, ya, jadi sebab meledaknya sekarang ini gonjang-ganjing di Amerika itu memang ada seorang hitam namanya George Floyd, ya, dikejar polisi hanya karena menukarkan uang palsu dan atau sebenarnya sepele sekali, ya, dan 4 polisi berkulit putih, ya, itu salah satunya menginjak, ya kita sudah tahu lah, menginjak kepalanya itu sampai kemudian lunglai nggak bernafas lagi, ya. Kemudian menyebabkan sampai detik ini Anda lihat di YouTube, ya, itu hampir, ya, semua televisi Amerika itu berlomba-lomba 24 hours round the clock, ya, terus saja, ya, bagaimana kerusuhan terjadi, ya, bagaimana looting, bagaimana bentrok luar biasa. Nah, bagi orang yang paham, bukan karena seorang pribadi yang namanya George Floyd yang diinjak pakai dengkul sampai meninggal itu, bukan itu, ya. Tapi ini adalah kasus film, ya, meledaknya, katakanlah seperti perang itu ada kasus meledaknya itu. Tapi sebelum itu Amerika ini mewarisi sebuah rasialisme, sebuah diskriminasi yang luar biasa, ya, yang kemudian akhirnya meledak, ya. Jadi di benak atau di dalam subconscious orang-orang Amerika itu, terutama yang berkulit hitam dan Chicano dan minoritas yang lain, itu betul-betul tidak ada kehidupan demokratis, ya. Sehingga tahun 55 saja itu sudah ada seorang penyanyi kulit hitam namanya Billy, saya lupa itu, ya. Tapi dia mengatakan dalam rap pakai jazz itu, ya, dia mengatakan aku pernah pergi ke sebuah kantor tenaga kerja, ya. Aku telah mengambil kartu, tapi namaku nggak pernah dipanggil. Dan aku bertanya kepada pejabat, mengatakan, hey brother, you have to know, if you are white, you are all right. If you are brown, you stick around. If you are black, step back, step back, step back. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya pernah pergi ke rumah sakit gitu, saya telah mengambil kartu gitu, tapi nggak pernah dipanggil, padahal saya punya nomor di depan gitu. Kemudian dia bertanya kepada jururawat di situ, jawabannya sama, brother, you have to know, if you are white, you are alright. Kalau kamu putih, kulitmu nggak ada masalah. If you are brown, you stick around. Kalau kulitmu itu sawo matang, ya Chicano atau Spanish atau apa, ya, apalagi hitam, ya, itu stick around, stay put at your place. You nggak boleh mengalami mobilitas vertikal, ya. Nggak boleh kaya, nggak boleh berpengaruh, nggak boleh berkuasa. Tapi yang paling celaka, if you are black, step back, step back, step back, mundur, 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 mundur. Ya. Nah jadi sekarang ini
oleh banyak televisi itu, banyak komentator, sekarang ini Amerika menjadi a divided nation, ya. Dia kulit putih ugal-ugalan, penuh kesombongan yang luar biasa, ya. Kemudian disenfranchise, mengurangi hak apapun dari kulit hitam dan minoritas yang lain, sehingga ini akan panjang sekali, ya. Jadi kita ini sudah harus siap-siap dunia ini, ya, melihat kekacauan yang mungkin makin berat karena Amerika ini negara superpower yang masih jadi rujukan Eropa dan bangsa-bangsa yang selama ini berkiblat ke barat itu, ya, dan sekarang mengalami naas yang luar biasa, yang masih 104.000 hari ini, ya, dan kemudian going up mungkin sampai 1 juta, siapa tahu, ya. Dan sekalian, jadi maksud saya begini, ya, maksud saya kembali ke Pancasila kita ini, ya. Tidak ada yang salah dengan Pancasila, ya. Tidak ada yang salah dengan pemahaman Darul Adli Wasyahadah, ya. Nothing wrong whatsoever, ya. Tetapi ingat, ya, kadang-kadang sebuah policy saja, ya, itu ada perbedaan yang sangat lebar antara policy formulation yang mudah, ya, membuat formulasi kebijakan itu mudah, itu asal pakai otak yang waras, yang segar, gitu, ada dukungan knowledge, ilmu, kita bisa menyuguhkan sebuah konsep kebijakan yang bagus, ya. Tetapi yang sangat berat itu ketika sampai ada policy implementation, ya. Nah, ketika konsep bagus itu mau dicoba diimplementasikan, dilaksanakan dalam kehidupan real, kadang di situ kemudian akan ketemu bagaimana obstacle, bagaimana halangan, bagaimana rintangan yang luar biasa, ya. Nah, sekarang ini sungguh ini Timur Tengah Muda Muhammadiyah ini sangat tepat, ya, karena kemudian menghubungkan dengan kenyataan kita sekarang ini, ya. Nah, sekarang sudah sekalian, ya, saya akan menyampaikan di sini, ya, bahwa ada pemahaman yang dipaksakan oleh sementara pemimpin Indonesia, ya, untuk mengatakan tidak ada lagi komunisme di muka bumi. Mereka telah jadi hantu, abstrak, ghost, nggak usah kita takuti, tidak ada lagi komunisme di muka bumi, ya. Saya kira orang ini luar biasa gendengnya gitu, ya. Tidak melihat, ya, bahwa negeri yang saya kira sudah mulai membuat Amerika gerhana itu namanya Republik Rakyat Cina, ya. Saudara sekalian, ya, sekarang Cina itu yang namanya Xi Jinping memegang 4 kekuasaan sentral pokok yang luar biasa, yang itu mewakili kepentingan Partai Komunis Cina, ya. Jadi ini saya bacakan, ya. Jadi power is concentrated in the paramount leader currently Xi Jinping, ya. Jadi kekuasaan di Cina itu sekarang dipegang oleh pemimpin yang memang hebat menurut mereka itu, yang namanya Xi Jinping, ya. Who heads the 4 most important political and state offices, ya, yang menggenggam 4 kekuasaan, ya, politik maupun negara, ya. Pertama, dia adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Kedua, dia Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis. Ketiga, dia adalah ketua yang paling tinggi dari Komisi Militer Sentral. Dan keempat, dia Presiden Republik Rakyat Cina. Semua itu dipersembahkan untuk kepentingan komunisme Cina. Nah, sekarang ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang Sontoloyo itu yang mengatakan tidak perlu takut. Mari kita buka kembali. Gitu. Komunis itu bagus, Mas. Gitu. Jadi mengapa dibubarkan gitu? Ya. Ini luar biasa, ya. Kalau yang bicara itu, maaf, Kusir Dokar yang mungkin memang buta huruf, ya, atau siapalah gitu.
Tapi ini adalah petinggi-petinggi gitu ya, yang sedang berkuasa gitu, yang akhirnya sedang mencemplungkan bangsa ini ke sebuah rawa sejarah yang mungkin kita nggak bisa bangkit lagi gitu ya. Nah karena itu ya, di sini saya kira umat Islam ya Muhammadiyah ya NU, tapi juga kekuatan keagamaan ya, kekuatan-kekuatan yang masih cinta bangsa Indonesia tidak mungkin ya menerima kekonyolan seperti itu ya. Menurut saya yang kita tempuh sudah relatif bagus ya. Tidak ada lagi sekarang ini rekrutmen menjadi pegawai negeri, jadi polisi, tentara, ya, jadi dosen dan lain-lain. Itu ada surat keterangan bebas Gestapo, sudah tidak ada lagi. Sehingga anak dan cucu dari para komunis yang waktu itu menghancurkan Indonesia lewat Gestapo, mau menjadikan negara Pancasila sebagai negara komunis, ya, menjadi pengikut kalau nggak Beijing atau Soviet waktu itu ya, itu sesungguhnya sudah selesai ya. Dan dengan menerima para anak cucu orang-orang komunis yang dulu itu menghancurkan bangsa ini, yang anti agama ya, itu sudah sesuai dengan Al-Quran ya. Al-Quran itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak boleh seorang anak PKI kemudian ditimpakan kesalahan PKI pada anak yang nggak tahu apa-apa, ya. Kecuali anak itu memang aspirasinya PKI juga, ya. Tetapi secara umum sudah betul, ya. Jadi kalau diungkit kembali, saya kira membuka luka lama, ya. Karena ini, kalau buka-bukaan tentu juga akan ketemu, ya. Siapa itu Aigit, siapa Nyoto, siapa Nyono, siapa bapaknya ini, bapaknya itu, dan lain-lain, ya. Apa malah tidak makin runyam, gitu, ya. Nah karena itu saya anjurkan ini, ya, Muhammadiyah kita ini seperti kata Prof. Sofyan tadi, Pak Rektor, itu harus tetap di garis depan, ya. Kemudian jangan ragu-ragu, ya, untuk membela kebenaran, gitu, ya. Jadi jangan hanya jadi Pak Turut Bu Turut. Ya. Ingat kepribadian Muhammadiyah itu muncul karena ada nasakom yang berbahaya, karena pada waktu itu menyitir ke arah kiri, ke arah komunisme. Ya. Kemudian juga waktu itu jelas sekali ya bahwa kekuatan agama pada Islam itu akan dibasmi. Ya. Nah, kalau kayak begini ini, kita jangan lupa, l'histoire se répète. History repeats itself, sejarah itu selalu berulang, ya. Jangan pura-pura tidak tahu, ya. Nah, jadi saya senang sekali kita masih ada teman-teman, ya, sebagian ulama, sebagian intelektual, sebagian NGO, dan juga para petinggi-petinggi di TNI, ya, juga kepolisian yang masih sadar akan bahaya ini, ya, bahaya komunisme, ya. Jadi menurut saya itu sudah jalan tengah, sudahlah luka-luka itu jangan dibuka kembali, tapi anak cucu PKI tidak boleh lagi diganggu, biarlah mereka meniti karir, ya, yang sebagusnya sejarah dengan yang lain gitu. Tapi jangan sampai kemudian seperti kata anggota DPR itu, mari kita bangkitkan kembali, kita sudah punya 20 kader, kita akan ubah Indonesia. Saya kira itu berarti menantang. Ya. Dan percayalah saudara sekalian, ya, tidak mungkin ya Indonesia kok dikalahkan oleh komunis, no way, ya, itu saya yakin sekali, ya. Jadi jangan mencobalah, ini negeri kita ini negeri yang sesungguhnya sangat rawan, ya. Saya pernah mengatakan, lihatlah Union of Soviet USSR, ya, Uni Soviet, ya, yang kurang apa, ya, intelijensinya itu, ya, Mossad itu, KGB, ya, itu adalah yang the best, ya. Scotland Yard, FBI, CIA, bahkan Mossad kalah, ya, luar biasa, ya. Tetapi Soviet sekarang tinggal kenangan masa lalu, ya, sudah bercerai-berai, ya. Yugoslavia, ya. Itu kalau kita dengar Yugoslavia, Joseph Tito itu, waduh, hebat ini.
negara Eropa Timur yang stabil, paling makmur. Sekarang Yugoslavia sudah bubar, ya. Tidak ada Yugoslavia. Indonesia ini jangan anggap enteng gitu, ya. Karena itu justru sekalian, ya, saya sudah membaca ini, ya, maaf, ya, ini bebas saya menggunakan hak demokrasi saya khawatir, ya, bahwa mereka yang ingin menghidupkan kembali komunisme, ya, ingin merehabilitasi PKI supaya kemudian muncul lagi sebagai partai yang syah dan lain-lain, hakikatnya adalah untuk menghancurkan bangsa Indonesia, ya, untuk membasmi agama, ya. Dan riwayat komunisme itu memang dari ujung kaki sampai ujung kepala itu anti agama, ya. Jadi bagaimana mungkin ada 1,5–2 juta, ya, orang Cina kebangsaan Uighur karena Islam, ya, memasukkan concentration camp untuk disiksa, dikuruskan sampai seperti jerangkong, ya, ini luar biasa. Kita nggak bisa apa-apa, ya. Mereka sangat menutupi informasi, ya. Bahkan ada dugaan 1,5 juta pemilik HP yang diduga akan membocorkan jumlah kematian coronavirus akibat coronavirus itu lenyap, ya. Jadi mereka melenyapkan, ya, manusia itu seperti melenyapkan nyawa kelinci atau kucing, ya. Ini luar biasa, ya. Ini sudah 1,5 jam, ya. Jadi saya ingin mengakhiri dengan sebuah usulan, ya. Jadi yang hilang dari berbagai kehidupan banyak negara, apakah itu di barat, di timur, di dunia Islam sendiri, itu adalah masalah keadilan, ya. Padahal, ya, keadilan itu kita tahu, ya, dalam surat An-Nahl 90 itu dikatakan sebagai perintah Allah yang pertama. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya. Dan wa ita'i dzil qurba wa fahsya'i munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, ya. Nah, Muhammadiyah ini, ya, itu kan besar sekali, ya. Kuota intelektualnya insya Allah juga besar, ya. Ulamanya juga insya Allah besar, ya. Nah, cuma sayangnya, ya, ada dua kritik saya pada Muhammadiyah ini, ya, pada saya sendiri juga, saya juga tokoh Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah itu punya dua kelemahan, ya. Yang pertama, berpikir separuh, enggak utuh gitu, ya. Jadi kita sudah mensitir wal takum minkum dan seterusnya itu Ali Imran 104, itu kan connected directly dengan 105, yaitu wala takunu kalina lafaru wa khalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika humuz zalimun, ya. Jadi setelah kita dinyatakan, jika sebagian kamu itu yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kemudian menyuruh kepada kebaikan, dan kamu akan menjadi orang yang sukses, ya, yang menang, yang bahagia, ya. Langsung, tetapi janganlah kamu, ya, suka berikhtilaf, ya, kemudian bertafaruk gitu, karena itu sebuah tindakan yang menyebabkan dapat adzabun adzim, ya. Kan berikutnya lagi yaumat tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh wa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun wa ammal ladzina yabyaddu fa fi rahmatilahum fiha khalidun, ya. Jadi ini besok di akhirat itu kan hanya ada dua kelompok gitu. Yang satu, ya, itu yang berwajah kelam, ya. Kemudian dikatakan sekarang rasakanlah
atas kekufuranmu, padahal kamu sudah tahu yang benar, ya, dan bagimu pantas mendapat azabun adzim. Ya. Tapi di pihak lain ada wajah yang bersih, ya, yang bersinar, ya, karena menegakkan keadilan, ya, dan mereka termasuk orang-orang yang berhasil, ya, yang sukses, gitu. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Nah, sekarang ini ya kita waltakum minhum, tapi ingat berikutnya itu, ya, sehingga berikutnya itu ada keadrenan, ya, ada antusiasme, ada semangat yang luar biasa untuk apa? Untuk membangun persatuan umat Islam. Ya. Jadi lagi-lagi kembali Muktamar 41 di Surakarta itu, ya. Tetaplah di garis depan, Muhammadiyah selalu berjuang demi perjuangan yang amat mulia, ukhuwah Islamiyah. Jadi UII, Nusantara Islam Indonesia, umat Islam Indonesia, ya. Dan yang kedua, ya, itu juga dari saya zaman mahasiswa tahun 62, ya, long time ago, sampai sekarang, ya. Saya sudah kritik berkali-kali, tapi masih saja belum nembus, ya. Dalam Darul Arqam itu mesti yang dibicarakan teologi al-ma'un. Ya. Surat al-ma'un itu kan pendek saja, ya. Bagaimana 114 ayat yang surat yang demikian panjang, demikian lengkap, mengapa hanya al-ma'un saja, ya. Nah, sehingga saya mengusulkan ini, siapa tahu nanti dari Timur Tengah Pemuda Muhammadiyah ini, ya, akan muncul gagasan biar ini di-follow up oleh Pak Rektor UMS, ya, yang kampusnya nomor 1, ya, dibandingkan Jogja masih kalah banyak kata beliau, ya. Jadi gini, ya, jadi maksud saya ini sudah tinggi saatnya, ya, Muhammad itu membuat teologi Quran, ya. Jadi Quranic theology, ya, atau Quranic theodicy, ya. Lahutul Quran, teologi Urkan, ya. Kita nggak perlu berkiblat ke lahutut tahrir, ya, teologinya liberation dari Amerika Latin, ya. Itu juga bagus, ya. Kita bisa juga mengambil manfaat dari mereka, ya. Tetapi the whole Quran itu adalah liberation, ya. Quran itu liberation, ya. Bahkan definisi tauhid yang sederhana itu, la ilaha illallah itu kalimatut tahrir, kalimat pembebasan. Apa artinya? Yaitu tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi ta'ala, ya. Jadi tauhid itu adalah membebaskan, ya, manusia dari menyembah sama manusia diganti dengan manusia menyembah kepada Allah yang maha tinggi, ya. Nah, jadi ini saya pekerjaan Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, serta pusat-pusat ilmu yang dimiliki Muhammadiyah di kampus-kampus itu, bagaimana kita memanfaatkan kemampuan kita itu, ya, bukan lagi berhenti jadi teologi al-ma'un, ya, tapi kemudian ke arah yang lebih tinggi, ya. Kalau teologi Quran itu berarti ada Baqarah, ya, ada Ali Imran, ada An-Nisa, ada Al-A'raf, ada Al-Anfal, ada At-Taubah, dan seterusnya, ya. Nah, jadi saya kira itu yang saya maksudkan, ya, mudah-mudahan ini bisa sedikit memacu kita berpikir, ya, sambil tetap berharap saudaraku, mudah-mudahan dunia kita tidak semakin semrawut, gitu, ya. Karena perang yang akan datang itu bukan perang antar pasukan, itu, ya. Saya juga cuma menggunakan drone, ya. Nanti yang jadi sasaran di Asia Pasifik kita akan kena getahnya, gitu. Dan itu lebih destruktif daripada menggunakan bom, menggunakan meriam dan lain-lain, gitu.
Nah, jadi saya kira itu kita terus berpikir Muhammadiyah ini luar biasa itu. Mudah-mudahan nanti muktamar di Kota Solo itu lebih lagi menemukan program yang bagus, juga pimpinan yang lebih komplit ya, dan kemudian bisa lebih mandiri ya. Saya itu dulu sampaikan kepada Pak Mas Duki ya, Mas Duki. Matur nuwun, makasih. Matur nuwun Prof. Amin atas pencerahannya. Alhamdulillah sudah banyak memberikan pencerahan pada kita semua, dan ini Prof. Amin kita akan lanjutkan dengan tanya jawab diskusi. Berapa sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Kami buka untuk Pak Dikron, Mas Ilham, dan Pak Alek. Ini ada 3. Coba Pak Dikron dulu dari teman-teman. Pak Dikron, videonya mohon dibuka dulu, Pak. Videonya. Video gambarnya, gambar. Zoom lali kurta ada di Zoom. Pak Dikron, sudah siap belum? Silakan Pak Dikron. Petang. Delay. Kok jenengku ini? Ini tampaknya nonton bareng ini Pak Dikron ini. Loh, nonton bareng Pak. Coba ke Mas Ilham dulu aja. Loh, yang lain barangkali Mas. Coba Mas Ilham. Yang pertanyaan di bulu sih sama kan? Kau kan buka. Halo, Assalamualaikum. Oke, Mas Ilham, Pak Dikron di mute dulu. Oke, Mas Ilham, dari mana? Pertanyaan singkat untuk Prof. Amin. Assalamualaikum, Pak Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mendidik di Papua, Pak Amin. Tapi sekarang halo. Oke. Terima kasih atas pencerahan Pak Amin tadi terkait masalah Muhammadiyah sudah menegaskan posisinya soal Pancasila, yaitu Darul Ahdi wa Syahadah. Artinya secara konseptual, saya kira bangsa ini tidak ada masalah dengan Pancasila, sudah menerima, karena kalau mengingat pernyataan Haidar Nasir, Pak Haidar itu sudah jadi takdir sejarah bahwa Pancasila itu sudah jadi keputusan final kita. Cuman dalam tataran fungsionalnya, Pancasila kelima ini kan sampai sekarang belum maksimal. Saya di daerah tertinggal, daerah perbatasan, itu bersentuhan langsung dengan masyarakat yang secara ekonomi artinya saya jujur untuk sila kelima ini merasa kesusahan karena kesannya ini sifatnya indoktrinasi. Yang saya tahu bahwa Pancasila itu sifatnya, tetapi dalam kondisi masyarakat merasa tidak sejahtera, lalu saya mengajarkan sila kelima itu kepada mereka. Itu sesuatu yang maksimal. Pertanyaan saya, Pak Amin, apa strategi pembudayaan sila kelima agar betul-betul bisa dilakukan? Ya, baik. Di sila kelima ya? Oke, maksudnya di daerah perbatasan Prof. Amin, perbatasan daerah perbatasan Papua. Nah itu tampaknya belum pas gitu ketika menyampaikan ke masyarakat sebagai seorang dai. Gini Mas Dikron. Mas Ilham, Prof. Hah? Mas Ilham. Oh, Mas Ilham. Mas Ilham Papua, monggo. Mas Ilham dari Papua. Ya Allah, jauh sekali. Mas Ilham, tolong dengarkan. Jadi begini, ya. Quran kan juga sempurna, ya. Tapi tadi sekarang ada ideal Quran dan historical Quran, ya. Sampai-sampai ada ideal Islam, ada historical Islam, ya. Islam itu sempurna, cuma umatnya kadang-kadang bertengkar antar mazhab, pecah Sunni dan Syiah dan lain-lain, ya. Nah, karena itu, ya,
maka apalagi Pancasila buatan manusia, ya. Jadi kita terima Muhammadiyah itu tidak meragukan. Muhammadiyah kita terima Pancasila itu bukan taktik, betul-betul memang yaitu ideologi kita, sudah final gitu ya. Cuma kemudian gimana kenyataannya? Anda merasakan di perbatasan, jadi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu mungkin memang makin jauh bang dari api ya. Jadi Mas Ilham, saya kira betul Anda kalau jadi sila kelima ini bagaimana? Ya terpulang kepada mereka yang punya wewenang untuk menghadirkan ini, terutama pemerintah. Ya. Jadi Anda cuma rakyat saja, ya di perbatasan. Nah kadang-kadang mungkin ya sudah hidupnya merana, itu dipasang di daerah untuk cawah dan lain-lain, tapi sentuhan, perlindungan, perhatian, ya kesejahteraan itu mungkin ya memang tidak dilaksanakan. Nah yang seperti itu yang saya maksudkan, begitu indah dan hebatnya konsep Pancasila sebagai darul ahdi wasyahadah, namun kenyataannya kita harus kerja keras ya untuk menghadirkan itu menjadi kenyataan. Itu ya Mas Ilham, terima kasih. Terima kasih Prof. Untuk selanjutnya Pak Alex Anggara. Mohon untuk host bisa membuka mic-nya. Pak Alex Anggara. Oke, siap. Monggo, Pak Alex Anggara dari mana? Oke. Allah Akbar. Petang lagi. Ya, saya atas nama Alex dari Makassar, Kak. Makassar, Mas. Ya, Makassar. Oke. Pertanyaan saya seperti ini. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan sekarang sementara menyusun skripsi yang berjudul Analisis Ijtihad Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Pertanyaan saya seperti ini kepada Pak Prof. Ya, silakan. Apa sebenarnya latar belakang sehingga Muhammadiyah melahirkan konsensus ini di Muktamar di Makassar dan menggunakan kata ataupun Darul Ahdi wa Syahadah seperti ini, Prof. Ya, saya tahu. Makasih. Cukup ya. Oke, Prof. Ya, jadi begini. Ini Mas Alex, ini di kota Anda dulu ya, waktu ditetapkan konsep ini ya. Jadi dalam fikih lama ya, itu umumnya para ulama dari semua mazhab itu mengatakan sesungguhnya ada 3 konsep negara itu ya. Pertama itu negara yang dinamakan rumah perdamaian, tapi juga rumah Islam, sehingga dikatakan itu Darussalam atau Darul Islam ya. Karena di situ sebagian penduduknya itu pada Islam, surrender, taat kepada Allah, itu mereka mempraktekkan syariat Islam, maka itu disebut Darussalam atau Darul Islam. Ya. Nah kemudian ada konsepnya Darul Harbi, ya rumah peperangan, karena mereka ini bangsanya kafir, mereka mungkin komunis, ya mereka anti agama dan lain-lain. Ya kalau begitu kita katakan itu memang pantas diperangi gitu. Karena mereka akan memerangi kita, maka kita harus siap akan memerangi mereka juga. Itu konsep awalnya seperti itu. Ya. Kemudian ada Darussulh, ya. Darussulh itu adalah rumah perdamaian di mana antar agama, antar suku, antar ras etnik itu ada kesepakatan ya bahwa kita untuk memelihara kehidupan kelangsungan bernegara itu kita berbeda agama dan lain-lain, tapi mari kita berdamai, ya bersepakat. Gitu. Nah, setelah setelah Perang Dunia Pertama ada Liga Bangsa-Bangsa, kemudian apalagi setelah Perang Dunia Kedua ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka manusia modern itu bergerak ke berbagai daerah, wilayah berbeda, region, wilayah dan lain-lain, maka konsep ini perlu ya diperbarui. Gitu, ya. Nah, saya tidak akan bicara
Jerman atau Amerika, tapi kita bicara Indonesia ini, kita melihat bahwa ini bangsa yang majmuk. Ya. Jadi kita disuruh agama kita untuk toleransi, untuk tasamuh ya, dengan agama lain. Ya. Apalagi dengan agama wahyu seperti Yahudi dan Nasrani, kita itu rumpun agama Ibrahimi ya, Abrahamic tradition ya. Nah jadi sangat mudah buat Muhammadiyah ini secara bukan taktis, bukan lip service, kita memang terima Pancasila itu sebagai istilah keagamaan itu darul ahdi wasyahadah, yaitu rumah di mana kita saling berunding, saling berkontrak untuk saling menghormati, untuk memikul beban nasional bersama-sama, itu di samping ditambah syahadah. Ya. Syahadah itu masing-masing harus punya share. Ya. Apalagi kalau kita orang mukmin, kita jadikan syuhada ala nas. Ya. Saya kira itu. Nah, jadi mungkin Mas Alex itu bisa merujuk ke kitab-kitab fikih lama, ya. Kemudian juga ke konsep-konsep yang mutakhir, ya. Kemudian bagaimana negara-negara modern itu memecahkan masalah perbedaan agama dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Untuk selanjutnya Pak Amin Hadi. Pak Amin Hadi. Silakan. Pak Amin. Pak Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit muter, Pak? Saya dari Sydney, Pak, dari Australia. Oh, Australia. Alhamdulillah. Iya. Monggo. Sabar lama. Apa kabar, Mas Amin? Silakan Pak Amin. Begini, Pancasila sebagai suatu kekayaan khazanah khusus bangsa Indonesia itu banyak dikagumi oleh bangsa-bangsa lain karena bangsa Indonesia yang beragam, tadi dikatakan oleh Pak Rektor, multicultural dalam segala hal, bukan culture saja, multi dalam segala hal, ya suku, ya ras, ya kebangsaan, ya adat dan sebagainya, dan agama terutama, mereka bisa disatukan karena ada Pancasila itu, sehingga tidak ada orang yang merasa bahwa dia di luar bingkai NKRI karena mereka semua embrace Pancasila. Hanya begini, saya melihatnya setelah dulu terjadi percobaan kudeta tahun 65, menjelang Gestapo kita semua ingat bahwa setiap menjelang pemberontakan komunis selalu Pancasila ini banyak dijual, diperdagangkan oleh mereka demi menuduh orang-orang selain komunis bahwa mereka adalah bukan Pancasilais. Sehingga setelah reformasi itu terjadi, yang tentu saja Pak Amir Rais yang menjadi arsiteknya, muncul pemerintahan Orde Baru. Sejak itu kita tidak mendengar lagi Pancasila banyak dibicarakan, banyak dipersoalkan, ya. Dan itu sejak sampai periode yang kira-kira mungkin yang pemerintahan sekarang ini, yang periode yang lama gitu. Tapi menjelang berakhirnya masa jabatan pertama dari pemerintahan yang lalu ini dan sampai sekarang, itu terus sekarang Pancasila menjadi bahan pembicaraan lagi. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya di dalam negeri kita ini sekarang sedang bergejolak hal yang sama menjelang 65. Jadi ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa gejala ini sudah muncul kembali menjelang 65, sehingga kita sebagai umat Islam perlu sekarang bertanya atau berpikir bersama, what we can do together, gitu ya, untuk membendung gerakan yang kira-kira sudah mulai nyata lah, bahwa komunis itu sekarang sudah mulai bergerak secara luar biasa, sudah masuk ke segala sendi-sendi bangsa, baik itu legislatif, seperti kita bacalah di mana-mana, di eksekutif, legislatif, di ormas, di badan-badannya, mungkin juga organisasi Islam. Kita tidak
tahu betul, tapi di sana sudah banyak oknum itu. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak bersama-sama menguatkan barisan ini Pak? Terima kasih Mas Amin. Baik Pak Amin Hadi ini Amin Hadi ini pengalamannya kemana-mana ini ya. Jadi walaupun di sini penguasaannya masyarakat Indonesia sangat bagus lah gitu ya. Jadi ini loh Pak Amin ya. Memang pansel itu kan memang akhirnya disalahgunakan. Ya. Jadi dulu ini maaf, lepas dari rumah sahabat Pak Harto, ya. Dulu Pak Harto itu menciptakan demokrasi di embel-embeli Pancasila, demokrasi Pancasila itu. Nah kemudian demokrasi Pancasila itu adalah pertama demokrasi yang tidak mentoleransi unjuk rasa, dengan demokrasi Pancasila. Ya. Yang kedua, demokrasi Pancasila tidak boleh mengkritik Pancasila secara terbuka maupun diam-diam. Ya. Kemudian ketiga, demokrasi Pancasila itu mengejawantah menjadi sebuah kingdom. Ya. Artinya ada presiden seperti the king gitu. Kemudian dia yang menentukan siapapun, ya bupati, ya wali kota, gubernur gitu. Sehingga dulu dikenal gitu. Kalau di PRD itu akan mengganti bupati, maka bermusyawarah. Nanti ada dua calon, satu calon cuma pendamping ya, yang diambil tentu yang sudah dimaui oleh pemerintah pusat itu. Jadi demokrasi Pancasila itu malah merusak Pancasila ya. Tapi juga ada lucu-lucu, misalnya waktu Pak Bardosono jadi gubernur Jakarta itu, dia mengatakan sepak bola itu sepak bola Pancasila. Gitu. Kalau kita sudah mengalahkan lawan, sudah 1-2-0, jangan tambah lagi kasihan sebagai tamu. Ya. Kalau perlu kita sekali-kali ngalah nggak apa-apa, itulah sepak bola Pancasila misalnya. Ya. Terus sekalian, jadi kemudian waktu itu juga anehnya P4. Ya. P4 itu ada sebuah penataran yang resmi, yang menghabiskan uang triliun-triliun rupiah sepanjang berapa puluh tahun waktu itu. Ya. Kemudian yang aneh, itu ada dua orang yang tidak perlu ya untuk ikut P4 karena sudah sangat tahu, yaitu presiden dan wakil presiden. Ya. Nah sekarang itu Pak Jokowi bilang, aku Pancasila. Loh, Jokowi itu Pancasila, masa tuh? Pancasila ada aku Pancasila. Jadi ini saya kira berulang kembali. Jadi seperti kata Pak Amin Hadi, sahabat saya tadi itu, ini keanehan di negara kita, bangsa kita ini agak aneh ya. Mentang-mentang paling tinggi, kemudian seolah-olah itu mengidentifikasi dirinya, diidentifikasi dengan kesempurnaan, ya, dengan sesuatu yang adiluhung, yang mulia, aku lah. Gitu. Padahal kita tahu nggak ada orang lah ya yang yang sempurna ya. Nah jadi ini saya kira sesuatu pertanyaan yang sangat mendasar gitu. Nah caranya bagaimana? Ya caranya orang-orang yang paham itu speak out, jangan diam saja. Gitu. Karena kalau orang diam saja itu yang sedang berkuasa merasa sudah benar gitu. Ya. Jadi ketika apa saja nggak pernah dikritik, artinya ya saya benar kalau begitu. Terus gitu. Lanjut gitu. Nah, jadi ini tanggung jawab kita semua, Pak Amin Hadi gitu, supaya kita besok di akhirat paling tidak bisa menjawab pertanyaan Allah bahwa kita sudah, walaupun kita mungkin tidak berhasil, tapi kita sudah melakukan apa yang mesti kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ini masih ada Pak Ahmad Suparno dari Kaltim. Pak Ahmad Suparno, monggo. Pak Ahmad Suparno dari Kaltim. Kalau belum siap Pak Imran Duser dari Produser. Siap. Ya, turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayanda Pak Prof. Amin Rais yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Ada dua hal singkat yang ingin saya tanyakan.
Pak Imran dari mana, Pak? Oh, mohon maaf, saya Imran Duse dari Samarinda, Kalimantan Timur. Silakan, Pak. Siap, Pak Amin. Jadi yang pertama saya ingat sekitar tahun 94 saya pernah wawancara dengan Pak Muhammad Natsir. Waktu beliau sudah sakit-sakit. Waktu itu saya wawancara untuk majalah Inovasi, yang kebetulan pemimpin umumnya Pak Amin Rais pada waktu itu. Saya bersama almarhum Pak Saitu Lele. Saya tanyakan kepada Pak Nasir waktu itu, Pak Amin, bagaimana posisi Islam terhadap dua isme waktu itu, sosialisme dan kapitalisme. Apa jawaban Islam terhadap itu, saya tanyakan kepada Pak Nasir. Yang mengherankan saya jawaban Pak Nasir itu, beliau jawab Pancasila katanya jawabannya. Jadi Pancasila itu adalah jawaban yang di tengah-tengah di antara sosialisme dan kapitalisme. Nah, itu tahun 94. Kira-kira menurut Pak Amin Rais, kalau kita tanyakan hari ini, apakah masih seperti itu jawabannya? Yang kedua, tentang persatuan umat Islam. Saya juga melihat Pak Amin bahwa memang persatuan umat Islam ini yang sejak tahun 90-an saya kira sudah mulai dibangun dan dikonsolidasi dengan baik, terutama dengan lahirnya ICMI pada waktu itu. Tetapi kemudian sampai hari ini ya kita juga melihat bahwa ternyata itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Apakah mungkin ini karena faktor pemilihan secara langsung ya di beberapa kabupaten kota, provinsi dan sebagainya yang membuat persatuan umat Islam ini seakan menjadi susah untuk kita lakukan. Saya kira terima kasih, dua hal itu aja Pak Prof Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada Mas Imran dari Samarinda ya, itu Pak Nasir itu pernah membuat sebuah statement di Karachi di Pakistan ya. Waktu beliau di sana ditanya oleh wartawan Pakistan itu bagaimana pandangan Muhammad Nasir tentang ideologi negara Indonesia namanya Pancasila itu. Pak Nasir mengatakan bahwa bagi orang Islam itu menerima Pancasila itu dengan sikap prinsipal position gitu ya, bahwa tidak sedikit pun kita ini ada halangan psikologis ya untuk menerima Pancasila. Mengapa? Karena Islam itu serba sila. Ya. Jadi kalau Pancasila dengan 37 butir yang ada di Penasaran 4 itu ya, itu masih banyak bolongnya. Itu enggak lengkap, itu buatan manusia kok ya. Ini tidak ada Pancasila itu harus menghormati orang tua. Segala macam akhlak-akhlak yang mulia itu enggak ada di Pancasila itu ya. Apalagi mengenai hal-hal yang lebih mendasar lagi ya. Karena itu sebagai agama yang serba sila itu menerima 5 sila yang tidak bertentangan itu tentu dengan hati yang terbuka, nggak ada sedikit pun keengganan atau kemalasan atau keberatan ya. Nah, jadi saya kira begitu. Andai kata Pak Nasir masih hidup sekarang, ditanya bagaimana tentang Pancasila ya, it's very good gitu. Itu serba sila, Pak, kita Islam serba sila, tidak ada sedikit pun keraguan untuk menerima Pancasila itu. Ya. Tapi kalau kemudian itu cukup ya, saya kemudian nggak usah kemudian seperti kata teman saya itu, ya Pancasila itu seperti lampu Petromax, Islam matahari gitu. Jadi apa artinya Pancasila? Nggak usah begitu. Ya. Karena Pancasila itu mengatur kehidupan bangsa, kehidupan bagaimana membayar pajak, bagaimana mengatur antar golongan, bagaimana membuat partai politik itu urusan Pancasila dan urusan manusia di dunia ini gitu. Tapi ya kalau Quran itu memang ya dari wahyu ilahi gitu. Sehingga ini serba lengkap, serba benar dan mutlak gitu. Nah, jadi memang usah kita konfrontasikan. Ya. Kemudian mumpung Anda tanya saya ya, Mas Imran ya. Jadi yang saya selalu wanti-wanti itu ya, jangan sampai ada anak bangsa
yang meragukan itu bahwa orang Islam itu punya kiblat selain Indonesia, ya. Memang kiblat sholat itu Ka'bah, ya. Tapi kiblat sosial, politik, ekonomi, pertahanan apapun itu ya Indonesia itu. Tapi maaf agak lain. Kalau orang PKI kiblatnya itu kan kalau nggak Beijing ya Moskow waktu itu. Kiblatnya orang yang sok keberat-beratan itu ya, yang sepertinya sudah pintar sendiri, yaitu kiblatnya tentu kalau nggak Washington ya Western Europe lah, kira-kira Eropa Barat semacam itu. Nah kemudian persatuan umat Islam ini memang memang tidak mudah, ya tidak mudah itu. Tetapi sesungguhnya pemersatu itu kan Quran yang sama itu, ya. Dan saya juga berani mengatakan gitu bahwa mempersatukan umat itu bukan sesuatu yang yang utopia, ya, angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Gitu, ya. Tapi prinsipnya itu memang bukan umat Islam itu dilebur satu partai, satu jamiyah, satu harokah, satu tapi yang penting ya biarkanlah partai orang Islam itu memilih partai yang berbeda, membuat jamiyah, harokah, persaudaraan berbeda dan lain-lain, tapi intinya adalah bahwa mereka itu punya tujuan yang sama. Ini laikal kalimatillah hiyal ulia, mencari ridho ilahi, dari Jannatul Naim, ya. Bisa membedakan antara dunia yang sangat remeh-temeh ini dengan akhirat yang serba sempurna dan lain-lain. Nah, jadi menurut saya persatuan Islam itu nggak usah dibutuhkan harus satu partai, satu organisasi, satu ormas, satu mazhab pesantren, nggak usah begitu ya. Jadi maksud saya adalah ya bahwa kalau masing-masing kekuatan umat Islam itu digunakan disatukan kelebihan atau keunggulannya, ya, maka ibarat orkestra itu nanti akan jadi orkestra yang sangat merdu, ya. Jadi yang memang ini mungkin pengulangan ya, sebenarnya public speaker nggak boleh ngulang-ulang, tapi saya terpaksa mengulangi lagi ya supaya lebih difahami gitu ya. Jadi kalau memang sebuah kelompok umat Islam itu di situ memang banyak saintisnya, lulusan dari ITB atau UGM atau ITS ya. Kemudian dia membangun sebuah organisasi profesional tentang engineering, tentang sains teknologi ya. Tapi di sana ada pesantren yang mendalami, katakanlah istilah itu buku kuning dan lain-lain. Sebenarnya tempat lagi ada profesi tentang akuntansi, tentang ekonomi, perbankan dan lain-lain. Atau ada partai-partai yang kemudian berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda coraknya, tapi intinya adalah Islam ya. Maka kalau ini kemudian pelan-pelan dijadikan sebuah orkestra besar tadi, maka persatuan Islam di Indonesia ini itu bukan sesuatu yang menghayal. Kalau saya yakin sekali ya, bahwa sekarang seperti itu belum bisa dicapai gitu. Tapi paling tidak saya pelaku sejarah ya yang pernah membangun persatuan pada zaman awal reformasi ya. Jadi saya pelaku sejarah karena saya waktu itu ya saya jadi ketua MPR, saya ketua Muhammadiyah ya. Gus Dur presiden, ketua PBNU ya. Bang Akbar Tanjung itu ketua DPR ya. Itu ketua PBHMI ya. Kan waktu itu ya, Pak Hamzahas mengatakan, Pak Amin, udahlah kita ambil semua, saya wakil presiden, saya wakilnya Gus Dur itu. Saya bilang, jangan begitu, orang Islam itu juga tidak boleh kemaruk ya. Jadi kan kita ini sudah megang 3 kursi kunci gitu. Jadi tentulah Mbak Megawati itu nggak usah dipilih pun harus jadi wakil presiden gitu, ya. Supaya ada keseimbangan, ada rasa keadilan gitu. Jangan mentang-mentang menang kemudian dihabisi semua. Ya itu saya kira etiket atau etika ya.
seorang beriman itu tidak ada kemaruk gitu, bahkan kalau bisa ya ada take and give lah ya. Nah jadi menurut saya pada zaman awal reformasi itu kita pernah bisa ya, ini bisa kita ulangi lagi dengan mencari titik lemah kita ya. Jadi ada namanya apa itu ada apa, mencari kelemahan sendiri, kekuatan sendiri dan lain-lain itu apa SWOT apa itu ya. Jadi ada cara-cara lah yang bisa kita lakukan, yang itu perlu waktu, perlu kesabaran dan lain-lain ya. Jadi jangan pernah putus asa. Mas Imran adalah jauh lebih muda dari saya gitu. Jadi saya yang tua aja nggak pernah putus asa. Jadi insya Allah ya masa depan kita masih cerah asal kita stick kepada moral agama. Makasih. Moral Al-Quran, moral Islam. Makasih. Terakhir saya kira tadi Pak Ahmad Suparno ya sudah nggak ada lagi ya. Sudah tidak ada. Ini Kokam masih kuat berdiri Prof 2 jam. Oke. Coba kita cek, tampaknya sudah ada, sudah habis ya? Oh, Pak Ahmad Suparno monggo. Sejak tadi Pak Ahmad Suparno Kaltim yang terakhir. Pak Ahmad Suparno Kaltim. Pak Ahmad Suparno. Siapa Om? Terakhir Pak Amir Arif. Monggo dibuka Om hostnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak? Ya. Saya kan ikut Pak. Saya Surabaya Pak. Oke, monggo. Singkat Bapak Nji. Nggih. Saya cuma satu pertanyaan, ini kan lagi hangat-hangatnya rencana undang-undang haluan negara. Nah, ini menurut Prof. Amin Rais bagaimana tanggapannya dan kita harus bagaimana ini? Umat ini harus seperti apa menanggapi undang-undang haluan negara ini? Yang konon katanya juga ada disusupi gerakan-gerakan yang ingin merubah platform negara kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kurang apa ya? Kurang jelas apa? RUU haluan ideologi Pancasila tampaknya. Mungkin salah sebut ya, Pak Amir. Oh, maksudnya garis-garis haluan negara ya. Jadi RUU haluan ideologi Pancasila ya. Ya, jadi gini prinsipnya begini ya. Umat Islam ini umat beriman ya, yang tidak mudah diseret sana kemari gitu. Kalau saya belum baca, terus terang saya tidak tahu itu ya, belum membaca teksnya itu ya. Tapi maksud saya mudah sekali. Selama itu beri maslahah buat kita, buat negara, mengapa tidak? Tentu ada madorotnya, tentu ya kita tentang dengan segala macam kekuatan kita ya. Ya apa kita harus memberikan teguran atau harus unjuk rasa, itu banyak caranya itu. Prinsipnya saya sampai saudara ini catatan penutup saya gitu. Yang saya kadang-kadang tidak paham ya, itu mengapa kita yang dicelup oleh agama kita ini ya, dengan celupan katakanlah Allahu Akbar ya, ada kata magis yang berkumandang di seantero jagat ini sepanjang masa, yaitu Allahu Akbar ya. Jadi sholat subuh yang ada di Papua ya, kumandangnya Allahu Akbar. Dan ketika sholat juga segala gerakan itu Allahu Akbar, kecuali i'tidal ya. Kemudian setelah salam itu bukan Allah, tapi kan berapa ratus ribu kali ya kita bicara Allahu Akbar terus berputar Allahu Akbar itu. Nah kemudian kok tiba-tiba orang Islam kok ada juga penakut itu yang sulit dipahami, Allahu Akbar. Jadi kemarin saya katakan juga, Bung Tomo waktu menghalau 10 November tentara Inggris juga Allahu Akbar.
kemudian war cry dari setiap zaman dulu ya, sampai sekarang untuk orang Islam itu Allahu Akbar gitu. Nah, kemudian ya kadang-kadang ada agak pemimpin atau bahkan pemimpin Islam ya, itu kemudian tampilannya itu tampilan penakut gitu. Kemudian serba ragu-ragu gitu. Kemudian ya meyakinkan lah gitu. Jadi itulah saya kira ya, yang kita sekarang pelan-pelan lah. Saya nggak bisa kita mengatakan merubah struktur mental tiba-tiba itu bisa. Tapi terus saja ya bahwa menjadi orang mukmin itu orang yang takut kepada Allah. Ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata. Sering makmurkan masjid Allah ya. Kita percaya kepada Allah, hari akhir kita tunaikan sholat dan zakat kita itu pasti walam yakhsha illallah. Karena itu mudah-mudahan kata Allah mereka menjadi orang yang mendapat hidayah karena hanya takut kepada Allah. Nah, ini mudah dikatakan ya, tapi juga sulit dilaksanakan ya. Ya. Jadi saya nggak akan usah terlalu malam untuk mengurai, tapi saya akan menggarisbawahi ya bahwa diskusi ini sangat bermanfaat ya. Jadi UMS punya peralatannya ya. Di sini anak saya juga punya peralatannya, insya Allah ya. Jadi ini sudah teruskan kapan-kapan ya. Kemudian kita panggil teman-teman Muhammadiyah terutama ya, tapi juga tamu dari luar gitu untuk mengasah ya wawasan keagamaan kita, wawasan kepedulian sosial kita dan lain-lain. Saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Amin atas pencerahannya pada malam hari ini. Mas Diki, ada yang disampaikan 1-2 menit, monggo. Jadi gini, saya Mas Diki, Prof. Amin tadi. Monggo, Prof. Jadi tolong alamatnya ya. Jadi gini. Saya tadi menyaksikan di belakang Pak moderator dengan di belakangnya Pak Prof. Sofyan tadi, itu kan ada kokam yang hampir 2 jam berdiri gitu. Dan saya lihat nggak pernah minum itu, luar biasa. Ya. Jadi terima kasih ya Mas Kokam. Ya. Pakai masker, Prof. Masalahnya pakai masker. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ya. Terima kasih, thank you very much. Syukran. Kokam kita. Terima kasih. Ya. Manturun, Prof. Ini Kokam ini siap merawat Pancasila, Prof. Sebagaimana misi kami yang terlibat dalam merawat Pancasila. Enggak, Mas Diki? Sebelum nanti terakhir Pak Rektor. Terima kasih Ayahanda, Profesor Amin Rais. Tidak usah bosan-bosan untuk memberikan mauidhah kepada kami, sehingga kami ini bersemangat betul ketika Prof. Amin memberikan tausiah kebangsaan. Amin. Mungkin sekalian Pak Amin dengan keluarga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, bisa membawa kita bersama-sama untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor yang memberikan segala fasilitas pada kami. Sampun bosan-bosan kepada kami, mungkin dimintai kerepotan untuk kami gunakan untuk berdakwah. Dan pada teman-teman sekalian, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah se-Indonesia, tadi saya lihat ada yang banyak hadir, mulai Mas Altut dan Sekjen juga hadir tadi. Oh, Sekjen ya. Sekjen. Oke, Bang Fikar, ya terima kasih. Dan saya pikir ini adalah awal kita untuk
menyajikan diskusi pada malam hari ini. Insya Allah pada tema-tema yang akan datang, insya Allah kami akan berikan, karena ini bagian dari penting bagi kita memberikan pencerahan. Karena bagaimanapun Muhammadiyah ini adil memberikan pencerahan, dan ilmu itu kita bisa kaji bersama-sama menjadi orang-orang yang pelaku peradaban di kemudian hari. Terima kasih teman-teman sekalian, kader-kader pemuda Muhammadiyah se-Indonesia Raya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Mas Eko dan kawan-kawan. Akhiri fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk kajian Timur Tengah selanjutnya nanti yang memfasilitasi UM Malang atau UM Surabaya. Kalau enggak, ya itu kalau enggak nanti dilaporkan ke Pak Amin. Enggak, Prof. Anim. Terima kasih. Saya sedikit aja. Jadi yang jelas atas nama Rektor UMS, sampaikan terima kasih terutama kepada Pak Amin yang sudah barang tentu ini sudah yang kesekian kalinya untuk membersamai kita, dan saya rasa semangat Pak Amin masih maksimal sekali, dan sekaligus juga ini memberikan satu contoh yang baik, memberikan pencerahan kepada anak-anak muda ini, kepada pemuda Muhammadiyah, dan ternyata yang mengikuti tidak hanya Timur Tengah ya, termasuk luar negeri juga ya. Hampir menyeluruh seluruh Indonesia, karena memang temanya cukup menarik, sehingga diskusi kali ini memang gayeng ya, gayeng, dan insya Allah ini manfaatnya cukup banyak sekali, besar sekali ini Pak Amin, sehingga kita disaksikan oleh banyak pemuda di seluruh penjuru Indonesia, termasuk di luar negeri ini, memberikan satu semangat ya, karena begitu yang menyampaikan Pak Amin itu anak-anak muda jadi semangat terus ini, dan ini yang harus kita kawal, bagaimana kita ke depan, terutama Muhammadiyah dan bangsa kita ini tergantung dari anak-anak muda yang sekarang tampil sekarang ini. Terima kasih Pak Amin sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin tasih badhe paring pangandikan? Sudah cukup atau masih? Prof Amin? Oh cekap ya? Jai matur nuwun Prof Amin, Prof Supianari matur nuwun, semua partisipan. Teman-teman, harus cekap. Jai matur nuwun. Nanti menawi ngersakne kokam kontak Pak, nanti kita kawal. Nggih. Insyaallah. Kalau suruh nyomasi nih Pak, tugasnya Pak, bukan saya Pak, ini kokam. Matur sangat kepada semua partisipan, mohon maaf ada beberapa hal yang banyak kekurangan dari kami. Kita nantikan kajian Timur Tengah lebih lanjut. Prof Amin terkait RUU haluan ideologi Pancasila, kita sudah matur Pak Busro. Misalnya nanti beliau kersa untuk paring pencerahan pun. Makatan kita tutup dengan doa akhir majelis. Banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih Prof Amin, Prof Anip, dan sampai jumpa pada kajian-kajian selanjutnya. Kami ucapkan sekian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amin. Pasnya juga Mas. Oh iya. Habis.